Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran IPA hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silakan berdoa masing-masing di rumah. Doa dimulai. Oke ya. Jadi pada kegiatan belajar 2 ini anak-anakku akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian harus pahami apa tujuan pelajaran hari ini. Jadi tujuan pelajaran hari ini yang pertama ada 3 ya. Pertama, mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Silakan identifikasi melalui gambar, kalian harus identifikasi. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi organ penyusun reproduksi pada perempuan kita. Kalian harus bisa menjelaskan organ ini apa fungsinya, di sini apa proses yang terjadi. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Nanti di ulangan harian saya akan menguji kalian secara langsung melalui video call melalui WhatsApp. Jadi silakan pahami baik-baik untuk hari ini. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah masuk pada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi. Organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan. Jadi seperti ini nanti. Jadi akan ada gambar. Di sini ada beberapa organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Kita lihat yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki, organ reproduksinya dibagi menjadi 2 besar. Kalian bisa lihat secara lengkap di buku siswa. Di situ ada. Jadi silakan dibuka buku siswanya. Di sana ada beberapa. Dia dibagi menjadi 2. Jadi organ reproduksi bagian dalam, ada juga organ reproduksi bagian luar. Di sini. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana kalian ketahui ada 2. Yang bagian luar itu yang nampak dari luar. Jadi kalau laki-laki yang nampak dari luar ada penis dan ada skrotum. Kita lihat. Kemudian bagian dalam yang ada di dalam yang tidak nampak di dalamnya ada testis, ada epididymis, ada saluran sperma atau ureter, kemudian ada kelenjar-kelenjar yang lainnya, ada kelenjar. Di buku siswa, perhatikan di buku siswa itu ada beberapa organ di sini. Di struktur pada manusia ada organ laki-laki khususnya di sini. Nih. Ada gambar A, B, C, D, E, F, G, kemudian di bawahnya itu ini belum sesuai dengan urutannya. Jadi ini nama organnya penis. Jadi penis itu bagian luar organ reproduksi yang berfungsi sebagai saluran kencing, urin dan saluran sperma. Ini kalian harus tahu yang mana di sini penis, yang mana di sini skrotum. Oke, sebelum melakukan kegiatan, Bapak akan menjelaskan. Kita mulai dari skrotum. Ya, skrotum ini dia adalah organ reproduksi bagian luar. Fungsinya dia seperti kantung. Jadi skrotum ini memiliki fungsi ini menjaga suhu
testis agar bisa menghasilkan sperma. Kemudian masuk kepada testis. Ini testis bagian, lihat, perhatikan bagian bulat-bulat seperti telur. Nah, karena ini seperti telur, fungsi utamanya adalah menghasilkan sel sperma. Kemudian setelah dihasilkan di sini, jadi bagian perbesaran ini adalah bagian dari testis. Di dalam testis ada beberapa bagian, ada tubulus seminiferus, ada lobus, kemudian ada saluran-saluran ini pas deferensnya ini akan bersambung ke sini, dan kemudian bagian besarnya ada epididymis. Epididymis ini saluran sperma yang dihasilkan ini ditampung dulu di epididymis. Nanti setelah banyak kemudian akan disalurkan melalui saluran deferens atau dikenal dengan ductus deferens. Terus dibawa ke di sini kelenjar seminal vesicle. Jadi ada kelenjar vesicula seminalis. Bahasa Indonesianya adalah vesicula seminalis. Kalian bisa temukan di buku siswa apa itu fungsinya. Fungsinya itu menghasilkan zat-zat untuk perkembangan sperma. Jadi sperma yang keluar dari testis itu masih perlu berkembang selanjutnya. Selanjutnya dibawa kemana? Ke sini. Dibawa ke kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat lagi itu di sini dihasilkan cairan yang bersifat asam. Karena dalam perjalanannya sel sperma itu pasti mengandung bakteri, kuman, virus, maka mesti disterilkan di sini di kelenjar prostat. Setelah dari kelenjar prostat, maka dia akan dibawa lagi ke kelenjar Cooper. Di kelenjar Cooper. Di kelenjar Cooper ini dia akan menghasilkan, karena tadi bersifat asam, maka di kelenjar Cooper ini harus dinetralkan sehingga di Cooper itu ada cairan yang bersifat asam, kemudian diberikan cairan pelicin. Agar apa? Agar sel sperma itu mudah jalannya keluar. Nah, kemudian setelah dihasilkan dia akan melalui uretra. Ini uretra dua fungsinya, sebagai saluran kencing dan saluran keluarnya sel sperma. Dan sampailah pada bagian kepala penis. Jadi keseluruhan ini, ya, semuanya termasuk yang ada dalam itu namanya adalah penis. Penis itu adalah bagian organ terluar dari saluran kita. Ini tempat keluarnya kencing, tempat alat ovulasi, tempat masukkan sel sperma ke sel organ reproduksi pada wanita. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya organ reproduksi para perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga ada dua bagian. Kalian bisa lihat di buku siswa, itu ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Yang nampak di gambar ini adalah alat reproduksi dalam. Kalau di luar itu bisa kalian baca, di luar itu ada bagian-bagian luar, itu termasuk di dalam vagina. Ada vulva, labium, ada labiun, jadi itu seperti bibir. Kita bahas satu persatu. Perempuan menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Di mana dia dibentuk? Dia dibentuk pertama kali di sini, di ovarium.
Jadi fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur. Itu dimulai pada fase saat bayi berada dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah dia keluar, kemudian mengalami proses sampai usia 14 tahun, fungsi ovarium ini lagi tidak menghasilkan sel telur. Jadi dia tidak menghasilkan sel telur, tapi fungsinya berubah menjadi mematangkan sel telur. Jadi bukan lagi menghasilkan sel telur. Jadi sel telur itu dihasilkan pada saat bayi perempuan itu berada dalam kandungan ibunya. Setelah dia keluar, maka ovarium ini menunggu sampai usia 14 tahun kurang lebih. Pada normalnya adalah usia 14 tahun itu mulai fungsinya berubah menjadi mematangkan sel telur. Sel telur yang telah matang ini akan dikeluarkan dari kotak ovarium ini dan akan ditangkap oleh fibrai. Sini ada fibrai. Fibra ini strukturnya seperti tangan. Ya, kalau strukturnya seperti tangan berarti fungsinya seperti tangan. Fungsinya adalah menangkap sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium. Itu fibra. Selanjutnya akan disalurkan sama dengan infundibulum. Infundibulum di sini. Telur yang telah matang tadi akan diteruskan ke rahim. Jadi semua ini adalah rahim melalui saluran telur atau dikenal dengan oviduk. Nama ilmiahnya adalah oviduk atau saluran telur. Terus kemana? Terus ke rahim atau uterus. Di uterus sendiri ada dindingnya. Dinding bagian dalam adalah endometrium. Ya, ini endometrium. Disinilah pertama kali kalian terbentuk membenangkan diri. Ini endometrium, dinding rahim, fungsinya adalah untuk tempat berkembangnya embrio. Kemudian ada leher. Ada leher. Itu namanya serviks. Tapi kemudian ada vagina sebagai saluran keluarnya sel, tempat masuknya sel sperma dari laki-laki. Jadi cukup singkat untuk organ reproduksi perempuan. Yang selanjutnya kita lihat proses yang terjadi. Pada laki-laki tadi terjadi proses pembentukan sperma. Namanya adalah spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria ini, proses spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau proses. Karena ini adalah sel hasil reproduksi secara seksual, maka sebagaimana pelajaran sebelumnya, ini termasuk pembelahan sel secara meiosis. Jadi ada dua tahapan. Kita lihat. Perhatikan nama-nama yang tertera di bawah ini. Sperma yang dihasilkan oleh testis yang pertama kali disebut dengan nama spermatogonium. Saya garis bawahi spermatogonium. Istilah-istilah dalam ilmiah itu mirip-mirip, sama nanti di oogonium. Spermatogonium. Ini terjadi proses meiosis 1. Ada anafase, ada metafase. Di sini setelah terjadi itu, setelah berkumpul menjadi satu, namanya berubah menjadi spermatosit primer. Ini masih bersifat 2N, yaitu bersifat diploid. Jadi 2N, ini juga 2N. Masih diploid. Hasil dari pembelahan meiosis 1 itu menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Jadi dia menghasilkan 2 spermatosit sekunder.
Perhatikan, karena ini masih berpasangan maka ini masih bersifat 2N, diploid. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah melakukan pembelahan meiosis 2. Hasil dari proses meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel sperma yang disebut dengan spermatid. Di sini perhatikan perbedaan kromosom yang ada di dalamnya. Ini berpasangan bersifat diploid. Ini sudah berpisah, maka ini sudah bersifat haploid, N saja. Kemudian sel spermatid ini mengalami proses diferensiasi. Apa itu proses diferensiasi? Adalah proses perubahan struktur tubuh. Ini berbentuk bulat. Ini berbentuk bulat, kemudian timbul seperti ekor. Ini silia, ini fungsinya adalah sebagai alat gerak. Maka pada saat proses spermatozoa ini maka berubah namanya menjadi spermatozoa. Ini belum menjadi sperma. Nanti proses sperma setelah keluar dari kelenjar prostat dan kelenjar covert. Ini masih sel spermatozoa. Ini sudah bersifat N. Tetap bersifat N, haploid. Ya, itu proses spermato. Nah, jadi ingat, satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatid yang tadi akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa 4. Jadi satu kali mengeluarkan proses spermatogenesis, maka laki-laki itu bisa sampai menghasilkan ribuan bahkan jutaan sel sperma. Next. Selanjutnya adalah proses yang terjadi pada organ reproduksi perempuan. Oogenesis. Ya, oogenesis. Jadi peristiwa oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Ini terjadi pada saat perempuan itu masih dalam kandungan ibunya. Nah, seperti tadi saya bilang, perhatikan di sini gonium. Nah, berarti yang pertama sel telur induknya ada namanya adalah oogonium. Prosesnya sama, proses meiosis. Meiosis pertama akan menghasilkan oosit primer. Oosit primer. Ini masih bersifat 2N, sama diploid. 2N. Kemudian membelah secara meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder. Walaupun hasilnya ada 2, tetapi ingat satu diantaranya itu menjadi badan kutub primer. Artinya apa? Ini latel, artinya mati. Jadi ini tidak ada, ini mati. Yang tersisa hanya satu, yaitu oosit sekunder. Oosit sekunder inilah yang terbentuk sampai ribuan sel di dalam pada saat anak perempuan itu masih berada dalam kandungan ibunya. Ini terjadi di dalam kandungan ibunya. Kemudian proses selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2. Ini terjadi pada saat anak perempuan itu sudah beranjak dewasa melalui proses ovulasi. Jadi setelah mengalami pembelahan meiosis 2 ini juga timbul 2. Sama halnya dengan proses meiosis 1, walaupun hasilnya ada 4, tetapi yang 3 ini bersifat polar, artinya ini tidak ada. Ini tidak terbentuk menjadi sel yang utuh. Jadi ini tidak terbentuk menjadi sel utuh. Yang terbentuk menjadi sel utuh hanya satu. Itu yang disebut kemudian dengan nama ootit. Inilah yang berkembang menjadi ovum. Nah, ini yang akan berkembang menjadi ovum setelah dia mengalami rangsangan
oleh fertilisasi. Maka prosesnya disebut dengan proses fertilisasi, yaitu proses lepasnya sel telur dari menuju impididulum seperti yang saya jelaskan dalam organ sebelumnya dari ovarium. Jadi itu namanya fertilisasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang hidup pada perempuan itu hanya satu, maka terjadilah setiap bulan ini keluar. Makanya pada perempuan ada masa namanya masa menopause, karena memang pada saat perempuan itu sudah keluar dari rahim ibunya, maka tidak menghasilkan lagi sel telur, tetapi proses oogenesisnya adalah proses pematangan sel telur satu setiap bulannya. Jadi ini yang perlu kalian pahami, hanya satu setiap bulannya, tidak ada lagi proses pembentukan yang baru. Beda dengan laki-laki tadi. Laki-laki nanti proses spermatogenesisnya terjadi ketika laki-laki itu beranjak dewasa, jadi baru mulai. Saya kira cukup hari ini. Untuk selanjutnya silakan anak-anakku lihat Google Classroom, buka kelasnya sesuai buka kelas IPA, lihat di situ. Nah, jangan lupa absen, masuk di organ reproduksi tugas, masuk di organ reproduksi manusia, dan silakan dikerjakan. Dan absennya mohon maaf karena kemarin masih ada yang tidak pilih kelasnya, silakan pilih, jawab semua kelas, nama, NIS, namanya pakai huruf kapital. Ini contohnya, NIS pakai angka, mapel yang dipelajari cukup ketik IPA. Nah, huruf besar semua. Kemudian tanda tangan, untuk tanda tangan klik dulu ini baru tanda tangan. Tanda tangannya harus konsisten. Kalau misalnya salah, sisa di clear saja. Kalau tanda tangannya salah, di clear. Ya, di clear. Baru submit. Dan silakan setelah dipahami materinya, silakan dikerjakan LK2-nya. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga di sini yang titik-titik. Kalau misalnya mau pakai buku silakan, ini saja cukup. Ini yang dalam kotak ini yang diketik, yang termasuk organ reproduksi luar pada laki-laki adalah, nah ini silakan diisi, jangan diisi titik-titik. Nah, terus lanjut kepada latihan ini. Ya, kalau misalnya ini silakan diisi. A itu apa, B. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian di bawahnya ini juga diisi, dilengkapi titik-titiknya. Dilengkapi. Demikian pula ini proses spermatogenesis. Nah, jadi ada dua pilihan, anakku bisa langsung kerja di Word, kemudian kirim filenya, atau bagi yang mencatat di buku, tidak punya printer di rumah, bisa langsung dicatat kemudian dipoto. Yang pakai HP langsung dipoto, dimasukkan di Google Classroom. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.